Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas baru saja mendapat hadiah sepatu istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya yang kini hidup di negeri seberang. Karena model dan warnanya sangat indah, Abu Nawas sangat mengagumi hadiah sepatunya. Hingga akhirnya terbesit niat untuk memamerkan kepada kawan-kawan tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung tempat biasa mereka berkumpul. "Sepatumu indah sekali, Abu Nawas. Baru pertama kali aku melihat ada sepatu yang demikian indahnya." Begitulah ucapan kawan-kawannya memuji sepatu baru yang dikenakan Abu Nawas. Hingga pada suatu malam, Abu Nawas mengalami nasib sial. Pasalnya sepatu yang sangat dibanggakan dicuri oleh maling. Abu Nawas baru menyadari hal itu saat di keesokan paginya, di mana ketika ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak berhenti sampai di situ. Kambing-kambing ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. "Makanya kalau mau tidur periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang di rumah kita pada hilang," omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu, karena bagaimanapun ini adalah memang kesalahan dirinya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana. "Tuan Abu, Anda diperintah ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Apa tidak ada hari lain? Hari ini aku lagi banyak masalah," balas Abu Nawas ketus. "Ini perintah Baginda Raja, Tuan Abu," ujar pengawal istana. Akhirnya dengan terpaksa Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. "Hai Abu Nawas, kenapa mukamu terlihat kesal?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, itu hanya perasaan Paduka saja," jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu Abu Nawas sedang dalam suasana takaruan. "Katakan saja Paduka, apa tujuan Paduka mengundang saya?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kau berhasil melakukannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan dapat hukuman," kata Baginda Raja. "Iya, katakan saja, apa tugasnya?" balas Abu Nawas menahan emosi. "Tugasnya adalah kamu harus bisa membuat kuda saya tertawa," jawab Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung meminta supaya menghadirkan kudanya. Ia pun mendekatkan kupingnya ke mulut si kuda, seolah-olah ia sedang mendengar kalau kuda tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, Baginda Raja pun merasa heran. "Hai Abu Nawas, apa yang kuda itu bisikan padamu?" tanya Baginda Raja penasaran. Abu Nawas menjawab, "Ia memberitahu saya Paduka, katanya ia bisa tertawa, tapi jika melihat Paduka berlari dengan satu kaki." Tentu saja hal ini tak mungkin Baginda Raja lakukan, apalagi dengan kondisi badannya yang gemuk. "Kau jangan mengada-ada Abu Nawas, jangan mempermainkan aku," bentak Baginda Raja. Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan Baginda Raja, kali ini ia berani membalas. "Begitu juga dengan Paduka, jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tak masuk akal. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang," kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini
sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya. Tapi oleh Baginda Raja dicegah. "Biarkan dia pulang," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, dia telah bersikap tidak sopan kepada Paduka," ujar prajurit istana. "Sudah, biarkan saja, karena sepertinya dia sedang mengalami masalah. Coba cari tahu apa penyebabnya," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi bahwa Abu Nawas rumahnya telah kemalingan. Si pengawal pun lalu melaporkannya kepada Baginda Raja. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap serta seret ke penjara," perintah Baginda Raja. Kemudian dalam tempo 2 hari si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu Baginda Raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan sepatu dan kambing milik Abu Nawas. Betapa bahagianya hati Abu Nawas, sepatu kesayangannya bisa kembali. Begitu juga dengan kambing-kambing ternaknya. Namun di balik rasa bahagianya, Abu Nawas merasa bersalah akibat tindakannya yang telah bersikap tidak sopan. "Ternyata Baginda Raja sangat peduli dengan masalahku," gumam Abu Nawas. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, ia datang ke istana menemui Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya minta maaf atas kelancangan saya," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun memaafkan, tapi dengan syarat ia harus bisa menghibur dirinya. Akhirnya dengan tingkah dan wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan beberapa cerita lucu. Baginda Raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kisah selanjutnya. Maraknya tindak kejahatan di kota Baghdad membuat para warga merasa resah dan diliputi oleh ketakutan. Apalagi ketika waktu menjelang malam, suasana kota Baghdad yang biasa ramai kini sepi seperti kota mati. Hal ini membuat Baginda Raja khawatir. Ia pun dengan sigap perintahkan para prajurit istana untuk mengadakan patroli setiap malam. Namun yang membuat Abu Nawas kesal, mereka bukannya berjaga dan siaga, tapi malah tiduran di pos-pos penjagaan. Sehingga tindak kejahatan yang sedang marak tak kunjung reda. Akhirnya karena tak kuat menahan emosi, diam-diam Abu Nawas membakar pos-pos tempat penjagaan para prajurit. Akibat perbuatannya ini, Abu Nawas ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Kurang ajar kau Abu Nawas, bukannya ikut menjaga keamanan malah menambah kejahatan," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi saya bukan penjahat," balas Abu Nawas. "Dengan perbuatanmu ini kau bilang bukan penjahat, lalu apa namanya?" kata Baginda Raja bertambah emosi. "Saya hanya menguji Paduka seberapa siaganya para prajurit istana. Ternyata mereka tidak sigap. Harusnya saat aku sedang membakar pos jaga, mereka langsung menangkap saya," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja terdiam. Karena apa yang dikatakan Abu Nawas ada benarnya juga. "Wahai prajurit, bisa kalian jelaskan mengapa kalian tidak melakukan seperti yang Abu Nawas katakan?" tanya Baginda Raja. Para prajurit yang menangkap Abu Nawas hanya terdiam dan saling pandang. Tiba-tiba Abu Nawas kembali berkata, "Itu tidak mungkin Paduka, karena kerjaan mereka hanya tiduran di pos jaga. Itulah kenapa mereka terlambat mengetahuinya. Dan oleh sebab itulah tindak kejahatan di kota Baghdad masih merajalela," tutur Abu Nawas. Spontan Baginda Raja menjadi geram dan menghukum para prajurit yang lalai dalam tugasnya.
Kemudian Baginda Raja menggantinya dengan prajurit-prajurit yang lain. Kali ini para prajurit yang ditugaskan melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga lambat laun suasana kota Baghdad akhirnya kembali aman dan tentram. Kisah selanjutnya. Mungkin sudah ratusan kali Baginda Raja selalu terhibur akan kehadiran Abu Nawas. Ia pun punya keinginan untuk memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Lalu Baginda Raja perintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Saat Abu Nawas sudah berada di hadapannya, Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, maukah kau kuberi hadiah?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja mau, Paduka. Apa hadiahnya?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Seekor keledai yang bagus, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Mau sekali, Paduka. Tapi apakah ada syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Tidak, Abu Nawas, tidak ada syaratnya. Aku memberinya sebagai rasa terima kasihku karena selama ini kau sering menghiburku," jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun merasa lega. Karena seperti kejadian yang sudah-sudah, setiap kali Baginda memberi seekor hewan, pasti ada maksud di balik pemberiannya. Seperti disuruh mengajarinya mengaji atau mengajarinya membaca. "Terima kasih, Paduka. Saya dengan senang hati menerimanya," ucap Abu Nawas bahagia. "Baiklah Abu Nawas, sekarang silahkan bawa pulang. Tapi pesanku hanya satu, jangan dijual atau disembelih," tutur Baginda Raja mewanti-wanti. Setelah keledai tersebut dibawa pulang, rupanya ia adalah seekor keledai yang pemalas. Tadinya Abu Nawas berharap dengan kehadiran keledai di rumahnya bisa membantu pekerjaannya mencari kayu di hutan. Tapi harapannya ternyata meleset. Yang ada justru menambah beban pekerjaannya. Karena setiap pagi dan sore ia harus memberinya makan. Andaikan keledainya boleh dijual, tentu Abu Nawas sudah melakukannya. Atau paling tidak disembelih agar bisa dijadikan makanan. Karena kesal dengan keledai tersebut, Abu Nawas sering menghukumnya dengan memberinya cambukan. Setiap kali Abu Nawas akan memasuki kandang, ia terlebih dulu mengetuk pintunya, kemudian mendatangi si keledai dan mencambuknya. Perbuatan Abu Nawas ini lama-kelamaan membuat si keledai hafal. Ketika mendengar ada suara pintu diketuk, si keledai meloncat-loncat ketakutan. Ia hendak kabur dari kandang, namun usahanya sia-sia karena ada tali yang mengikatnya. Suatu ketika, Baginda Raja ingin bertandang ke rumah Abu Nawas untuk melihat keadaan keledainya. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas. Sebelum Baginda Raja datang, ia melepaskan tali yang mengikat di leher si keledai. Singkat cerita, sampailah Baginda Raja di rumah Abu Nawas. "Di mana kau taruh keledainya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ada di kandang, Paduka," jawab Abu Nawas. "Bagaimana? Keledainya bagus kan? Bulu-bulunya sangat indah. Itulah yang membuatnya istimewa," kata Baginda Raja. "Benar, Paduka, keledainya sangat istimewa. Saya sangat menyukainya," balas Abu Nawas. "Tapi sayang, keledai tersebut mempunyai kebiasaan aneh," ujar Abu Nawas melanjutkan. Aneh kenapa? Selama aku memilikinya, aku tidak pernah melihat keanehan," tanya Baginda Raja. "Begini, Paduka, setiap kali keledai itu mendengar pintu diketuk, ia terlihat ketakutan dan cemas," tutur Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja ingin membuktikannya sendiri. Maka diantarlah Baginda Raja menuju kandang si keledai. Dan benar saja, saat pintu diketuk, si keledai langsung loncat-loncat ketakutan.
Dan karena talinya telah dilepas, si keledai berhasil kabur dan lari sekencang-kencangnya. "Waduh, bagaimana ini Paduka? Keledainya kabur menghilang," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Sudah, biarkan saja. Besok aku akan ganti hadiahnya dengan uang, supaya kau bisa membeli sendiri keledainya," balas Baginda Raja. Akhirnya, berkat akal cerdik Abu Nawas, ia terlepas dari beban memelihara keledai yang pemalas. Dan dengan uang pemberian raja, Abu Nawas membeli seekor keledai yang bisa membantu pekerjaannya mencari kayu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Setibanya di istana, Baginda langsung mempersilahkan Abu Nawas duduk di hadapannya. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mengundangmu kali ini sama sekali bukan untuk mengerjai ataupun mempermainkanmu," tutur Baginda Raja serius. "Aku sangat benar-benar butuh bantuanmu. Barangkali kamu bisa memecahkan masalahku ini," kata Baginda Raja melanjutkan. "Memangnya ada masalah apa Baginda? Saya siap mendengarkan keluhan Paduka," balas Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun menceritakan masalahnya. "Beberapa hari yang lalu, sahabat saya yang seorang raja Yahudi berkunjung ke istana. Karena lama tak berjumpa, saya pun menyambutnya dengan senang hati. Akan tetapi tanpa diduga, dia mengucapkan salam kepadaku, 'Assalamualaikum,' yang artinya keselamatan bagi kalian semua. Tanpa pikir panjang, aku segera menjawabnya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu ketika mendapatkan salam dari orang yang bukan Islam, hendaklah menjawab dengan ucapan wassalamualaikum, yang artinya kecelakaan bagi kamu. Tapi dengan jawaban itu, tentu saja dia merasa tersinggung. Kemudian Raja Yahudi itu berkata kepadaku, 'Mengapa kamu tega membalas salamku yang penuh dengan doa keselamatan dijawab dengan doa yang mengandung kecelakaan?' Saat itu aku sungguh tak bisa berkata apa-apa wahai Abu Nawas. Aku hanya bisa terdiam. Jujur saja aku merasa bersalah, tapi aku juga tak mungkin melanggar syariat agama. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tak berjalan sebagaimana mestinya. Aku sudah berusaha menjelaskan bahwa aku hanya menjalankan apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Akan tetapi dia masih tak bisa menerima penjelasanku. Akibatnya dia memandang kurang baik dengan ajaran Islam. Dan ketika dia akan pamit pulang, dia sempat mengatakan kepadaku, 'Bila kamu mempunyai alasan yang bisa aku terima atas jawaban salammu, kita akan tetap bersahabat. Tetapi kalau kamu tidak menemukan alasannya, maka persahabatan kita pun berakhir. Aku tunggu jawabanmu di pertemuan berikutnya.' Dia pun lalu pergi meninggalkan istana. Setelah mendengar panjang lebar penuturan cerita Baginda Raja, Abu Nawas dengan santainya berkata, 'Kalau itu permasalahannya, insya Allah hamba bisa memberi jalan keluar, dan Paduka masih bisa tetap bersahabat baik dengan Raja Yahudi itu.' 'Benarkah Abu Nawas?' tanya Baginda Raja kegirangan. Raut wajah Baginda yang tadinya sedih mendadak langsung berubah menjadi ceria. 'Cepat katakan padaku wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu,' pinta Baginda Raja tak sabar. Abu Nawas lalu menjelaskan, 'Nanti kalau Baginda bertemu lagi dengan Raja Yahudi itu, katakan saja padanya, hanya di dalam agama Islamlah yang tidak menyekutukan Tuhan, karena Islam tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak.
sedangkan agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Tuhan. Begitu juga dengan Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Tuhan. Wajar bila orang Islam membalas salam kepada orang yang bukan Islam dengan kalimat wassalamualaikum, yang artinya celakalah bagi kalian. Kalimat itu bukan berarti mendoakan orang untuk celaka, melainkan semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Mendengar solusi yang diberikan Abu Nawas, kegundahan Baginda Raja langsung sirna seketika. Kali ini saking gembiranya, Baginda menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Namun Abu Nawas tak memilih apa-apa, karena baginya tak selayaknya dia menerima upah dari ilmu agama yang dia sampaikan. Kisah selanjutnya. Tidak seperti biasanya, di istana Raja Harun al-Rasyid terlihat ramai banyak tamu berkumpul. Ternyata ada pertemuan para ulama bersama Baginda Raja. Setelah selesai membicarakan berbagai masalah agama dan negara, di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun memang begitulah karakter Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira saat ini Allah sedang apa? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas tidak ada di rumah. Sang istri memberitahu kalau Abu Nawas sedang minum kopi di warung. Para pengawal istana pun segera menuju ke sana. Sementara Abu Nawas yang sedang asik kumpul bareng temannya di warung ditanya oleh salah satu kawannya. "Hei Abu Nawas, kemarin dapat proyek apa dari Baginda Raja? Pastinya Baginda Raja memberimu banyak hadiah." "Tidak ada," jawab Abu Nawas singkat. "Kalau begitu, berikan sedikit nasihat kepada kami," desak yang lainnya. "Kebenaran adalah sesuatu yang berharga, bukan hanya dari segi agama, tapi juga dari segi materi," ujar Abu Nawas sembari menyeruput kopi dengan hati-hati. "Tapi mengapa terkadang kita harus membayar mahal untuk sebuah kebenaran?" sahut kawan lainnya. Abu Nawas menjelaskan, "Coba kalau engkau perhatikan, mahalnya harga sesuatu dipengaruhi oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, maka makin mahallah harga sesuatu tersebut." Semua orang dalam warung mengangguk-angguk. "Benar juga apa yang kamu katakan Abu Nawas," ujar salah satu dari mereka. Belum lagi Abu Nawas menghabiskan kopinya, tiba-tiba datang beberapa orang pengawal istana. "Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang." Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan.
Setibanya di istana, terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. "Sini ke depan, Abu Nawas," titah Baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi lagi Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Ini para ulama yang ada di sini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan?" Baginda Raja berkata, "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya," sahut Abu Nawas. "Apa syaratnya?" tanya Baginda sedikit terkejut. "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. "Syarat macam apa lagi ini?" gumam Baginda dalam hati. Tapi karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja dan Raja Harun al-Rasyid duduk di bawahnya, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun al-Rasyid jadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. "Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu." Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.